Shalom Tiberias. Boleh tepuk tangan yang dahsyat, yang bangga buat Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Mari bersama-sama siang hari ini kita mau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita, bawa nyanyian syukur kita, bahwa kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang menyertai kehidupan Bapak Ibu dan saya, ada di dalam Bapak Ibu, menuntun kehidupan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita datang dengan sikap hati, kita bersyukur sama kasih setianya Tuhan. Satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih, setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semuanya karena belas kasihan Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Sertai setiap langkah kehidupan kami. Pimpin setiap hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kemenangan Tuhan pasti sediakan bagi setiap kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, kuatkan setiap hati. Satu hal kami imani, kami pulang dari tempat ini, kami pasti berbeda dengan kami datang. Kami pulang terima kemenangan, kami pulang dikuatkan, terima sukacita. Bahwa apapun pergumulan kami, bahwa apapun tantangan kami, selama kami mengandalkan Tuhan Yesus, kami lihat kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kami. Maka doa kami Tuhan, kuduskan setiap kami. Kami bersyukur darah Tuhan Yesus yang telah menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap kami. Tidak lupa kami mengucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarganya. Melayani ada tanda, ada kuasa dari Tuhan Yesus. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Mengalirlah ya Roh Kudus dalam setiap hati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang mengubahkan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang mengucap syukur. Kita datang dengan segenap hati kita. Kita sembah Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh. Ini doa setiap kami Tuhan. Buat kuasanya kita boleh tepuk tangan. Mari bersama-sama dengan hati menyembah. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering
Boleh katakan demikianlah jiwa kami. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan setiap pribadi, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Angkat tangan kita bersama-sama. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari datang sama Tuhan Yesus, nyatakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalir dalam setiap hati kehidupan orang percaya. Mengalirlah, pulihkan setiap kami Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Kalau ini yang menjadi doa Bapak Ibu dan saya, kita boleh kasih tepuk tangan buat Raja kita. Mari angkat tangan bersyukur. Kuasanya dahsyat dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Urapannya mengalir, kekudusannya melingkupi setiap kehidupan Bapak Ibu. Mari siang hari ini, mari kembali percaya, kembali iman, kasih-Nya yang sempurna memulihkan, menjamah setiap hidup Bapak Ibu. Mari angkat tangan kita dengan hati lembut, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Roh. Jamah setiap hidup kami Tuhan. Oh, mengalirlah, mengalirlah. Rasakan kasih-Nya menjamah Bapak Ibu dan saya. Rasakan hadirat-Nya. Mengalirlah ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus. Mari sama-sama kita boleh berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu, bangkit berdiri, nyatakan pengagungan-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Pulihkan kami,
lebih sungguh lagi. Mari bersama-sama angkat tangan sembah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, kita boleh tepuk tangan. Mari bersama-sama gereja Tiberias lebih sungguh lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan. Mari angkat pengagungan lebih lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Kudus pulihkan, oh mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu dan saya menyembah, mengalirlah, oh pulihkan, pulihkan Tuhan, pulihkan, pulihkan. Berikan tepuk tangan pujian syukur buat Tuhan Yesus yang memulihkan, buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Raja yang berkuasa. Mari mengalir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biar setiap hati dikuatkan, biar setiap pribadi mengalami jemaat
yang kami mau terus andalkan, yang kami mau terus percaya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Kuatkan setiap kami Tuhan, teguhkan iman setiap kami. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kehidupan umat-Mu. Di hadirat-Mu kami temukan kemenangan. Di hadirat-Mu kami temukan kelepasan, damai, sejahtera, sukacita. Tuhan beri bagi setiap kami. Angkat tangan Bapak Ibu dan saya siang hari ini. Mari andalkan Tuhan lebih lagi. Hadirat-Nya nyata dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang dalam roh dan kebenaran kami mau menyembah-Mu. Saat ku sembah, oh ku puji-Mu, ku rasakan, ku angkat hatiku. Mari bersama-sama dengan iman. Ku pandang di hadirat-Mu kami temukan kemenangan, kami temukan jawaban doa, kesembuhan. Haleluya. Lebih syukur lagi, setiap kita yang ditebus dengan darah Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang saat ku sembah, ku puji. Kami rasakan. Kita boleh beri tepuk tangan buat satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi dengan iman. Ku angkat hatiku, oh ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami memuji-Mu, Allah kami yang dahsyat. Ku rasakan kehadiran, kami rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Boleh di atas kepala Bapak Ibu, boleh tepuk tangan yang dahsyat, boleh katakan haleluya, haleluya. Benar Tuhan, ini yang kami mau terus imani, ini yang mau kami terus percaya bahwa di hadirat Tuhan
Tuhan hadir, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Maka kemenangan, jawaban, kesembuhan, pemulihan, kelepasan Tuhan telah sediakan bagi kami. Maka respon kami mau percaya, kami mau imani segalanya Tuhan telah kerjakan yang terbaik bagi setiap hidup kami. Di tengah badai, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, kami lihat tangan Tuhan sempurna menolong orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bawa pengagungan kami, pujian kami, sukacita kami bagi satu nama yang telah menebus hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, mari sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh tangan-tangan yang bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Kita boleh jumpai kiri kanan kita. Kasih salam yang terbaik, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati bersama-sama. Jemaat Gereja Tiberias live streaming di Bentos, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita sore hari ini. Come on. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti engkaulah saudara dan mari yang bersuka cita bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita bersyukur bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Bersuka cita memuji Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana, sama-sama Gereja Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam Yesus dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama tepuk tangan kepala kita buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Dia Allah yang setia menyertai setiap kita, Allah yang setia menolong, memberkati setiap kita. Biar segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Come on. Sama-sama sorakan di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Haleluya. Oh haleluya.
Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Siang hari kita berikan pujian kita bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan bersama-sama. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Come on. Hey. One, two, three, go. Kita bersuka cita sebab Roh Kudus yang menguatkan setiap kita, Roh Kudus yang sertai setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama Gereja Tiberias. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yang siap dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi sama-sama. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda menjadi siang di bambu di atas dasar iman.
Masih semangat memuji Tuhan pada siang hari ini, amin. Yang masih memuji Tuhan, sama-sama kita boleh sorakan haleluya. Lebih dahsyat bagi Tuhan kita, Raja kita, haleluya. Sebab Dia Raja yang layak dipuji, yang layak ditinggikan bagi setiap kita. Sama-sama, come on. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus kita. 1, 2, 3, go. Hey. Sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Kasih-Mu, amin. Betapa Kau Tuhan Rajaku. Gereja Tiberias, come on. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Dia menolong setiap kita, yang beri hidup, yang bangga. Sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah Kau penyelamat, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Kita bangga kita punya Tuhan Yesus, Raja kita, Tuhan kita, yang telah berikan hidupnya bagi setiap kita, tubuh-darahnya bagi setiap kita. Haleluya. Hey. Sama-sama katakan, Kau yang percaya Tuhan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, Kau yang percaya, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Gereja Tiberias, angkat suara kita sama-sama. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kasih-Mu tiada. Sekali lagi bersama-sama. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu,
kembali, silakan duduk setiap jemaat Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan nyata bagi kita, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Dia yang mati bagi setiap kita, bangkit bagi setiap kita. Kuasanya setia menyertai setiap kita sampai pada akhir zaman. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus pada siang hari ini, telah memuji menyembah Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan video cuplikan dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Kita semua mau hidup kita berkualitas, kita tidak mau hidup kita sia-sia begitu saja. Jadi bagaimana untuk bisa memiliki hidup yang berkualitas dalam arti kata kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita akan memiliki dampak, dan dampaknya adalah hidup kita berkualitas. Mengutamakan Tuhan Yesus berarti kita menaati perintah yang terbesar. Mengutamakan Tuhan berarti kita bebas dari penyembahan berhala dalam segala bentuknya. Mengutamakan Tuhan juga berarti kita mau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita harus menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan berarti tunduk dan berserah total akan kehendak Bapa dan terus berjalan dalam perkataan Tuhan Yesus. Memiliki sikap yang rendah hati, Tuhan akan memakai orang yang rendah hati. Sebab sikap rendah hati akan mendapatkan ganjaran berkat dari Tuhan dan juga perkenanan dari Tuhan Yesus. Miliki sikap semangat selalu. Semangat adalah tanda rohani yang sehat. Sebab orang yang semangat akan selalu mengucap syukur dan percaya penuh kepada firman Tuhan dalam hidupnya. Miliki sikap dan sifat murah hati. Sikap dan sifat murah hati hendaknya menjadi karakter hidup orang percaya. Sebab Yesus telah menjadi contoh teladan bagi kita, sehingga kita akan dapat alami hidup yang berkualitas. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa menyaksikan video lengkap khotbah dari Gembala Sidang di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap sidang jemaat Tuhan. Suara gembala dengan judul yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami semua hidup yang suci, agar layak menghadap Tuhan Yesus di sorga. Mari kita semua menjaga perkataan kita, jangan dusta dan jangan menipu. Engkau yang mengajar setiap ucapan dan perkataan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai dengan 37. Apa yang kita lakukan, dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun berjalan, semuanya diketahui oleh Tuhan. Berkati kami semua hidup yang suci kudus, agar layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, apa yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita? Yang pertama, selalu dekat dengan pribadi Yesus atau duduk dekat kaki Yesus. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Di kaki Yesus, Yairus tersungkur memohon kesembuhan anak perempuannya yang sakit hampir mati. Dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 23. Kemudian Paulus juga mengatakan betapa kaki Yesus berkuasa, sebab segala sesuatu termasuk maut telah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai dengan 27a. Kemudian Maria mengambil sikap terbaik, yaitu duduk dekat kaki Yesus. Berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Mari kita introspeksi diri, siapa yang dekat dengan kita? Kita harus waspada dengan kesibukan kita, jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 105 dan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Kita harus terus menerus fokus mendengarkan firman Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Tanpa firman Tuhan, kita akan mudah tersandung dan jatuh. Langkah hidup kita bisa menjadi gelap dan kita kerap bergantung pada orang atau menyalahkan orang. Dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, kita tidak gampang tersinggung atau marah.
Dan kita akan menjaga mulut kita dan juga selalu merasa cukup. Yang ketiga, selalu memperingati karya salib atau tubuh dan darah Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Apa yang diperbuat Maria dikenang oleh Yesus. Sebab bertujuan untuk mengingat akan penguburannya. Tak seorang pun mengerti Yesus akan mati. Bahkan Yudas Iskariot mencela tindakan Maria dan menganggapnya sebagai pemborosan. Semua ini dilakukan Maria karena ia mengenal pribadi Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ini salah satu yang harus kita lakukan dalam menghargai pengorbanan Kristus dengan makan tubuh dan minum darah Yesus dalam perjamuan kudus untuk memberitakan kematiannya hingga Tuhan Yesus datang. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini sekali lagi. Puji Tuhan, demikianlah suara gembala pada minggu ini yang saya percaya memberkati dan menguatkan setiap kita umat Tuhan. Maka bersama-sama kita akan berkati firman Tuhan pada siang hari ini. Satukan hati kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Pada siang hari ini kami memuji menyembah Tuhan. Kami percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik yang beribadah langsung di Betos, bahkan yang live streaming, kami percaya kuasa Tuhan menjangkau, menjamah melawat setiap kami. Maka doa kami Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian penyembahan kami semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang pimpin kami. Kami perlu firman Tuhan dalam hidup kami, untuk pimpin kami, untuk kami dapat berbuah semakin hari, semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka doa kami Roh Kudus yang ajar kami, berikan kami hikmat, kemampuan, kuasa, untuk kami tidak hanya jadi pendengar firman Tuhan, tapi kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati juga yang terkasih Bapak Pendeta Gary Tengker, biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan Tuhan yang urapi, penuh kuasa, penuh mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengucap syukur, yang siap diberikan firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan, kau perlindungan setiap kami, keselamatan bagi kami, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ini pujian sembah kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama. Lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat siang hari Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami dalam hadirat Tuhan Yesus, kekuatan yang baru kami terima, damai sejahtera, pemulihan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah, kami puji selamanya. Mari setiap kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu
menikmati hadiran-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu. Mari sama-sama kita berdiri pada siang hari ini. Kita mau sambut firman Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Katakan sungguh indah bersama-Mu. Katakan sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ini yang kami rasakan ya Tuhan. Setiap kali kami dekat dengan-Mu, selalu ada kekuatan baru, selalu ada rasa lelah yang diangkat, ada beban yang tiba-tiba hilang. Karena kami percaya dekat dengan-Mu selalu ada ketenangan yang tidak pernah bisa dunia tawarkan. Maka pada siang hari ini ya Tuhan, kami datang kembali ke rumah-Mu yang kudus karena kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Siang hari ini ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami lewat firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Siapapun yang datang dengan segala beban, dengan segala luka pulang dari tempat ini, bawa sukacita sempurna. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, berkat Tuhan atasku berlimpah. Liburan udah selesai? Uang masih ada? Tipis, tapi tetap bahagia. Iya, karena sukacita kita tidak tergantung sama isi dompet, tetapi tergantung sama Tuhan. Maka doa saya, saudara yang hadir di tempat ini, selalu dalam sukacita, selalu ada dalam berkat. Sekali lagi lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, ingat kamu disayang Tuhan. Ya saudara, ya kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini saudara, saya mau bahas sesuatu yang sangat sederhana. Kita buka Alkitab kita, Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai dengan ayat 32. Markus 6 ayat 30 sampai dengan ayat 32. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, termasuk jemaat yang hadir ibadah secara live streaming. Angkat tinggi-tinggi Alkitab buku, Alkitab handphone. Kalau nggak ada, angkat tangan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, apa judul perikopnya di situ? Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, sebelum kita baca, saya jelaskan dulu latar belakangnya. Kalau saudara baca dalam pasal 6 ayat 6 ayat 7, Tuhan Yesus sedang mengutus murid-muridnya untuk menginjil dan menggunakan minyak. Mereka usir setan,
Mereka bahkan dalam penginjilan itu memberitakan banyak kabar baik, mengadakan banyak mujizat. Di ayat 30 setelah mereka balik, ayat 30 ini terjadi sesuatu yang mengejutkan. Kita baca ayat 30 sampai 32. Walaupun temanya itu perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi saya nggak mau bahas tentang memberi makan 5.000 orangnya. Saya fokus pada 3 ayat ini saja. Saya baca ayat 30, saudara baca 31, 32 kita bersama-sama. Ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. 31 saudara. Ya, lalu ayat 32 sama-sama, 32 ya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Setelah mereka melakukan penginjilan, harusnya momentum itu Tuhan bilang, yuk kita gempur lagi supaya kita bisa menangkan banyak jiwa. Betul kan begitu? Tetapi justru ketika mereka kembali, mereka menginjil banyak orang. Saking banyak orang yang diinjili mereka, sampai murid-murid lupa makan. Maka di ayat 31 sekali lagi boleh ditampilkan. Ini yang Tuhan bilang ke mereka. Ya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Saudara, padahal momentumnya lagi bagus loh. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya adalah stop dulu semua, kita istirahat. Maka tema khotbah saya siang hari ini adalah God want you rest. Tuhan mau Anda untuk istirahat. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, santai sebentar. Bilang. Pak, Bu, kadang-kadang ada banyak di antara kita yang greget mengejar sesuatu, padahal sesuatu itu nggak penting-penting banget. Ada banyak dari kita yang semua pertandingan kita ikutin, semua pertempuran kita jalani, padahal tidak semuanya harus engkau lakukan. Mudah-mudahan di sini yang paham katakan amin. Ya nggak harus. Kadang-kadang ada banyak hal yang kita kerjakan sebenarnya juga nggak penting. Makanya Tuhan mau supaya engkau berhenti sejenak dan istirahat. Sama-sama bilang istirahat. Karena kita ada dalam sebuah waktu yang agak sedikit unik. Kita ada di sebuah masa di mana Anda tidur 8 jam, bangun buka mata masih capek. Ya. Habis liburan panjang kemarin, sampai di rumah nggak tahu kenapa jiwanya masih lelah. Maka ada sesuatu yang harus kita bahas pada hari ini. Coba sama-sama bilang, rest. Ya saudara, Tuhan mau engkau supaya rest. Dan saudara, kadang-kadang ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa momentumnya lagi pas. Ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa saya harus menjalankan semua. Ada beberapa orang Kristen bahkan yang merasa hidupnya harus tetap jalan, merasa tetap kuat. Padahal Tuhan mau engkau istirahat. Dan konsep ini saudara sudah ada sejak dunia diciptakan. Makanya di hari ke-7 Tuhan apa? Buat hari perhentian. Saya ambil contoh saudara. Saudara tahu anak saya yang pertama itu kan tinggal di Bali. Jadi beberapa momen kadang-kadang saya pergi ke Bali nyetir mobil. Dan saudara tahu ketika nyetir mobil dari Jakarta sampai Banyuwangi itu kurang lebih seingat saya sekitar 19 sampai 20 jam. Yang pernah nyetir Jakarta Surabaya atau lebih lambaikan tangan dulu. Iya, 20 jam. Jakarta Medan 2 hari itu. Saudara tahu nggak musuh terbesar daripada seorang driver untuk jarak panjang apa? Ya, bukan ngantuknya yang paling bahaya. Ada satu istilah namanya microsleep. Microsleep itu begini, di mana kita lagi mata terbuka, matanya kebuka, tapi nggak tahu jiwanya sudah melayang kemana-mana. Dan bahayanya adalah, walau matamu terbuka, mobil oleng sedikit bisa menimbulkan bahaya. Dan di momen tersebut, kadang-kadang kita harus menepi sebentar ke rest area untuk memulihkan kekuatan kita, bukan untuk tinggal selamanya di rest area.
Karena rest area bukan tujuanmu. Sampai sini yang paham anggukan kepala. Engkau butuh istirahat sejenak supaya kekuatanmu dipulihkan. Yang jadi masalah adalah banyak driver yang merasa enggak baik-baik aja. Banyak driver yang merasa sok kuat, pada akhirnya mendatangkan hal yang tidak baik. Ini yang saya mau bilang, Pak, Bu. Dalam Tuhan enggak usah merasa sok kuat. Engkau mungkin harus berhenti sejenak, engkau harus menepi sejenak, bukan karena malas, bukan karena engkau lari dari tanggung jawab, tetapi untuk memulihkan keadaanmu. Dan orang kalau dia bisa rest sejenak, dia akan tahu mana hal-hal yang menjadi prioritas. Contoh, saudara masih ingat ada 2 orang kakak beradik perempuan. Tuhan Yesus datang ke rumah kakak beradik perempuan ini. Namanya siapa? Marta dan Maria. Marta ngapain? Sibuk, betul? Maria ngapain? Duduk. Tadi suara gembala juga kan? Ayatnya sama kan? Ibu Pariaji menggunakan Marta dan Maria. Saudara, waktu Marta kerja, Maria duduk di samping Tuhan Yesus. Akhirnya Marta ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa nggak tegur Maria? Kurang lebih begitu. Maria masa cuma duduk-duduk, masa saya kerja sendirian? Akhirnya Tuhan jawab, Marta, Pak. Tetapi Tuhan menjawabnya, Ya. Marta, Marta. Itu dia, mantep. Pak Surya udah latihan 4 sesi untuk logat ini. Marta, Marta, begitu ya. Ya, Marta, Marta, terus Pak. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bahasa gampangnya Tuhan Yesus mau bilang, Marta, Marta, sibuk banget sih. Begitu kan? Terus Pak. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Iya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Padahal yang kamu perlu cuma satu. Contoh Maria. Maria sudah pilih yang terbaik. Apa itu Pak? Yang tidak akan diambil daripadanya. Itu nggak bisa diambil daripadanya. Apa yang Maria lakukan? Duduk, rest. Saya mau tanya, Marta kerja siapin makanan untuk Tuhan nggak? Siapin loh. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu kadang-kadang supaya engkau berhenti sejenak, rest. Dan ketika engkau berhenti sejenak, engkau tahu mana aktivitas yang penting dan prioritas. Ingat ya, saudara, tidak semua pertandingan harus engkau ikuti. Tidak semua pertempuran harus engkau jalani. Tidak semua orang di sampingmu harus engkau buat mereka bahagia. Enggak harus semua. Cukup orang-orang yang penting saja. Cukup pertandingan yang penting saja yang harus engkau jalani, yang sesuai dengan visi Tuhan. Maka hari ini kita mau belajar apa yang dimaksud rest in God. Istirahat dalam Tuhan. Sama-sama bilang rest in God. 3, 2 ya. Jangan salah sebut, ntar rest in peace. Ya saudara. Sekali lagi yang siap belajar katakan amin. Langsung Pak, ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Beristirahat seketika diakhiri dengan tanda apa di situ? Seru. Saudara tahu apa fungsi tanda seru? Perintah. Tuhan bilang, stop, sekarang istirahat. Ya makanya saudara, perintah ini perintah supaya kita istirahat sejenak. Saya nggak ngomongin tentang liburan, enggak. Maka yang pertama yang harus kita pahami, berani berhenti, stop dalam keadaan tenang. Sama-sama bilang stop, 3, 2 ya. Engkau berhenti bukan karena lari dari tanggung jawab ya, enggak. Tujuanmu tetap ke Banyuwangi tadi. Perjalanan kita tetap akan kita lanjutkan, tapi engkau harus berhenti dulu supaya membuat jiwamu dipulihkan. Dan ada banyak orang-orang sekarang ini saudara, jujur saja, ada banyak orang yang berhenti melakukan pekerjaannya pun gak berani. Ada banyak orang yang punya bisnis, dia bilang, aduh Pak Pendeta, sayang kalau ditinggalin di hari Minggu, karena hari Minggu lagi rame-ramenya. Saya nggak bilang bisnisnya harus tutup, enggak. Saya bilang kenapa harus kamu yang kerjain? Kamu harus punya waktu untuk dirimu sendiri, kan begitu? Ya saudara.
Saudara, contoh, menurut Anda lebih bahagia mana? Ada orang kerja, sudah kerja dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia kerja, setiap bulan dia dapat penghasilan, ini contoh. Setiap bulan dikumpul-kumpul penghasilannya 15 juta. Berapa? Oke. Orang yang kedua, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia kerja, lalu hari Sabtu, Minggu dia libur, penghasilannya sebulan mungkin cuma 7,5 juta. Menurut saudara, secara ekonomi finansial lebih bagus yang mana? 15 juta. Tapi saudara yakin mau menjalankan hidup seperti orang yang gaji 15 juta? Kenapa nggak mau? Capek. Artinya satu hal yang pasti, uang bukan segalanya. Yang paham katakan amin. Engkau harus punya waktu untuk menikmati. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, nikmati. Ya saudara, nikmati. Nikmati berkat. Dan saya sering bilang, orang yang hidupnya menikmati berkat pasti awet muda. Ya, coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kamu awet muda. Bilang. Iya kan? Kalau lihat wajah-wajah Bapak Ibu ini pasti awet muda. Tapi orang yang hidupnya bebannya berat, saya sering bilang, ada orang-orang yang wajahnya jauh lebih tua daripada usianya. Umur 50, muka 70. Ya, umur 40, muka 60. Tapi kalau kita, orang-orang yang menikmati berkat Tuhan, awet muda. Umur boleh 40, wajah tetap kelihatan 39. Amin. Yang penting lebih muda. Jangan anggap, nah banyak orang yang merasa begini, tapi Pak Pendeta kalau saya berhenti sejenak, kalau nggak ada saya di kantor, kalau nggak ada saya di tempat bisnis saya, berantakan semua. Saudara jangan pernah berpikir gitu. Ini pikiran yang sama yang pernah dipikirkan oleh Musa, tapi Musa pun ditegur. Pak, Keluaran. Keluaran 18 ayat 14. Ya. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, waktu itu Musa kerja banyak untuk Israel. Lalu dia ditegur oleh mertuanya. Nama mertua Musa adalah Yitro. Ulang biar keren. Nama mertua Musa adalah Yitro. Puji Tuhan. Sering baca Alkitab ini pasti. Kalau bahasa Inggrisnya Jethro. Nah, dia dikasih nasihat sama mertuanya Musa. Lanjut Pak. apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Iya. Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Jadi kurang lebih Yitro bilang begini, kamu beneran yang kerjain ini semua cuma kamu sendiri Musa? Sedangkan yang lain itu sampai ngantri karena kamu mau mengerjakan semuanya sendirian. Ya saudara. Jadi ini yang terjadi. Lalu apa jawab Musa? Kata Musa kepada mertuanya itu, Ya. sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Oke, terus. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Iya. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Oke, lihat dari alasannya Musa. Alasannya Musa benar nggak? Benar. Kenapa? Karena dia melakukan itu semua demi supaya orang-orang Israel tahu tentang ketetapan Tuhan. Tetapi Alkitab bilang ini pun ditegur. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau satu orang mengerjakan semuanya. Makanya Tuhan memakai mertuanya Musa untuk mengucapkan kalimat ini. Silakan Mbak. Tetapi mertua Musa menjawabnya, Ya. tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Gak baik Musa yang kamu lakukan semuanya itu. Terus. Engkau akan menjadi sangat lelah, Aha. baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Engkau nanti pasti akan kecapean. Bukan cuma engkau yang akan capek, bangsamu pun akan capek. Pak, Bu, dengar baik ini. Engkau butuh istirahat. Kalau engkau paksa dirimu, nanti yang capek bukan cuma Anda loh. Keluargamu juga pasti capek. Ya, saudara merasa enggak, saya bisa, saya kuat, saya ngejalanin semuanya sendirian. Engkau gak istirahat, pulang ke rumah, keluargamu pasti capek dengerin omelannya. Makanya saudara harus berhenti sejenak.
Tapi Pak Pendeta, kalau saya berhenti, nanti berkatnya tertutup. Saudara, berkat kita tidak bergantung dengan jumlah jam kerja kita. Berkat kita tergantung dari sorga. Dan selama Tuhan yang memberkati setiap kita, percayalah tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya Mazmur 127 ayat 1 Pak. Nyanyian Ziarah Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Ya. sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Aha, terus. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Aha. sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2 boleh kita baca sama-sama boleh? 3, 2, ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Supaya saudara ngerti kenapa saya sering ajak setiap jemaat untuk lambaikan tangan dan bilang sama-sama saya disayang Tuhan. Supaya engkau ngerti, engkau yang disayang dicintai Tuhan. Tuhan memberkati engkau justru ketika engkau tidur, ketika engkau rest, engkau istirahat. Karena disitulah jiwamu dipulihkan. Dan ketika jiwamu dipulihkan, ada ketenangan yang luar biasa. Sehingga engkau sanggup untuk menghadapi perjalananmu ke depan. Engkau tidak boleh gagal. Engkau tidak boleh menyerah dalam perjalanan itu. Engkau harus menyingkir sebentar. Sehingga pada akhirnya engkau akan paham ketenangan itu datangnya hanya dari Tuhan. Maka saya suka lagu, ya, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin puji Tuhan di tiap saat hidupku, tetap ku rasa. Saudara, percayalah, ketika engkau menyingkir sebentar bukan bentuk lari dari tanggung jawab. Tuhan mau engkau mengistirahatkan hidupmu supaya engkau bisa melangkah lebih jauh lagi. Saudara pernah nonton lari maraton? Maraton yang berapa kilometer maraton? Apa yang terjadi kalau saudara di awalnya larinya ngebut, nggak capai finish? Engkau harus berjalan dan nyingkir sebentar, minum air mineral supaya bisa melanjutkan. Slide boleh? Saudara, kalau Anda tidak berhenti, hidup akan memaksa Anda berhenti. Saudara sering dengar kan ada banyak orang-orang yang akhirnya harus masuk rumah sakit dulu supaya dia benar-benar bisa berhenti sebentar dari pekerjaannya. Ya. Jangan tunggu waktu benar-benar lowong. Saya mau berhenti sebentar, nanti kalau waktunya udah lowong. Nggak pernah ada itu Pak, Bu. Nggak pernah ada, percaya sama saya. Untuk berhenti perlu keberanian. Dan ketika engkau berhenti, anggap itu sebagai sebuah ketaatan, bukan kemalasan. Karena memang Tuhan yang perintahkan kita untuk berhenti sejenak. Maka saudara, hari ini, nanti saudara yang di sini, suami istri, ngobrol lah sama suami istri. Hari apa nanti kita harus benar-benar berhenti sejenak untuk nggak ngomongin kerjaan dan lain-lain. Jangan. Saudara harus tentukan itu. Itu yang disebut dengan rest. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Engkau harus taruh semua bebanmu dulu supaya Tuhan bisa kasih kelegaan. Dan ketika engkau taruh beban, bukan engkau lari dari tanggung jawab, tetapi engkau percaya bahwa ketika engkau mendekat dengan Tuhan, selalu ada damai sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, coba lihat ayatnya yang ke-32. Ya. Markus 6 ayat 32. Ya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tuhan tahu mereka belum makan. Makanya Tuhan ajak mereka mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Maka pelajaran yang kedua adalah engkau harus menjauh sejenak.
Harus Pak Bu, menjauh sejenak. Menjauh dari rutinitasmu, kesibukanmu, supaya engkau benar-benar punya waktu terhadap sesuatu yang benar-benar penting. Ya, harus sejenak. Berhenti, ya, menyingkir sejenak. Saya dulu waktu zaman SMA, bukan SMA, SMP kalau nggak salah. Ada satu film yang saya suka. Saya dulu ngefans sama satu aktor. Namanya Sylvester Stallone. Bapak Ibu yang tahu anggukan kepala? Yang baru tahu barusan anggukan kepala. Ada satu film, ada dua film yang terkenal dia kan? Film perang Vietnam. Tapi bukan yang itu yang saya suka. Saya suka sama satu film yang tinju. Judulnya Rocky. Rocky Balboa. Oh, saya suka sekali itu filmnya. Tunggu. Yang tahu Rocky anggukan kepala boleh? Yang tahu Daihatsu Rocky tahu? Rocky, film itu film tinju. Ada satu adegan, menarik adegannya itu. Kalau nggak salah di film Rocky 4. Ada satu musuhnya dia, petinju dari Uni Soviet. Saya ingat nama musuhnya, Drago. Rocky mau bertanding lawan Drago. Drago ini latihan di tempat-tempat gym yang bagus, yang mewah. Sedangkan Rocky, Bapak Ibu yang pernah nonton film Rocky 4, dia latihannya di mana? Sebuah tempat yang cukup terpencil. Dia latihan di tempat yang bersalju, dia angkat balok kayu. Tetapi ada satu kalimat yang menarik yang saya ingat dari adegan itu. Kata pelatihnya begini. Engkau latihan di tempat ini supaya engkau tidak perlu melihat apa yang lawanmu kerjakan. Saya nangkep gak maksudnya? Jadi Rocky ini dia latihan di tempat yang terpencil supaya nggak perlu ngeliatin latihan daripada musuhnya. Pak Bu, engkau perlu menyingkir sebentar supaya engkau tidak terlalu sibuk mikirin orang lain. Supaya engkau tidak terlalu lama mendengarkan kebisingan suara-suara orang yang memang tidak suka sama kita. Engkau harus menyingkir sebentar. Dan ketika engkau menyingkir sebentar, tanpa kita sadari, emosi kita makin stabil. Engkau dipulihkan sempurna. Maka latihan ya, slide boleh. Pak Bu, coba Anda latih diri Anda untuk tentukan waktu tanpa gangguan. Ngobrol sama istri, pokoknya setiap hari ini waktu kita berdua aja ya. Nggak boleh ada yang ganggu. Nah itu kan mantap. Ya. Saya saudara ada hari-hari tertentu di mana saya sama istri tidak mungkin membalas WhatsApp. Nggak mungkin. Ya. Cuma 3 orang yang saya balas WhatsApp-nya pada hari tersebut. Pimpinan gereja. Ya tapi saudara tentukan waktunya. Yang kedua, nah ini dia. Saudara harus latih untuk libur bukan cuma liburan badan aja, tapi libur juga pikiran. Ada banyak orang libur, setelah nyampe di Jakarta, dia buka kertas, dia hitung-hitung uangnya kemana aja semua. Itu mah bukan liburan. Ya. Saya doa engkau punya karunia menikmati. Yang ketiga, ini dia. Pak, Bu, fokus sama orang-orang yang di depanmu. Ngerti gak maksudnya? Jangan sampai lagi makan malam enak sama keluarga, tiba-tiba suami istri keluarin handphone. Ya. Wah, kalau handphone sudah dikeluarin, omongan pasti gak akan lancar. Saran saya, mau gak buat komitmen? Bilang aja mau. Mau buat komitmen? Kalau engkau lagi makan sama keluargamu, handphone tutup. Makanya ada yang bilang, handphone itu bisa membuat yang jauh jadi dekat, tapi bisa membuat yang dekat jadi jauh. Makanya saudara, engkau harus menyingkir sebentar dari kesibukanmu, supaya engkau benar-benar tahu mana yang merupakan fokusmu. Engkau harus tahu itu. Slide boleh? Next. Saudara, hidup yang sehat itu bukan yang selalu bergerak, tetapi yang tahu kapan harus berhenti. Karena diam bukan kehilangan waktu, tapi justru diammu menyingkir itu bisa menyelamatkan jiwa. Sebelum Tuhan memulihkan Anda, seringkali Dia menarik Anda keluar dari kebisingan. Ada satu orang berantem
sama musuh yang lebih kecil. Saya pernah lihat ada orang yang berantem, saya rangkul ini teman saya bawa dia ke tempat sepi, saya bilang, tenang dulu, tenang. Kenapa kamu bawa saya? Tenang dulu, saya singkirkan dia dari tempat pertarungan. Saya bisa hajar dia, tenang dulu saya bilang. Kenapa? Akhirnya setelah dia tenang kita keluar, ternyata orang yang mau dilawan, di belakangnya ada 5-6 orang lainnya. Saudara nangkep gak maksud daripada ilustrasi ini? Kadang-kadang Tuhan sengaja menarikmu ke tempat yang sepi, justru untuk menyelamatkanmu. Karena ada banyak orang yang sekarang ini merasa, saya bisa kok ngadepinnya, saya kuat kok ngadepinnya. Tuhan singkirkan engkau ke tempat yang sepi, supaya engkau bisa berpikir dengan jernih. Makanya sebelum Tuhan angkat Daud naik, Tuhan singkirkan Daud ke tempat yang sepi menyingkir, namanya Gua Adulam. Supaya dia bisa lebih berpikir secara jernih, tidak mengandalkan emosi. Pak, Bu, menyingkir aja sejenak. Dan ketika kita menyingkir sejenak, menyingkirnya tentu saja dalam hadirat Tuhan. Dan ketika engkau menyingkir, percayalah, selalu ada kekuatan baru. Coba lambaikan tangan sama bilang, Tuhan pasti pulihkan. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, menyingkir, bilang. Iya, saudara, harus. Makanya percuma Anda mau liburan. Pas lagi liburan, handphone bunyi notifikasi WhatsApp aja deg-degan. Itu bukan menyingkir, Pak, Bu. Ya. Maka benar-benar menyingkir itu artinya apa? Bukan lari dari tanggung jawab. Engkau benar-benar harus cooling down supaya engkau bisa lihat dengan lebih jelas masa depan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, slide silakan. Ayat 32, Pak. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kalimatnya itu berangkatlah mereka. Mereka itu siapa? Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Maka poin yang ketiga adalah engkau rest in God yang baik adalah ketika engkau mengalami pemulihan yang sejati dalam Yesus. Engkau benar-benar harus dipulihkan. Kuncinya di sini. Lihat dulu semua ke depan. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Berapa bagian? 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Boleh tampilin slide-nya dulu. Saudara perhatikan slide-nya ini 10 detik aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Berapa bagian? 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu makanannya siomay, capcay, puyung, hai, kuih tiaw. Babi panggang, jangan lupa. Makanan untuk tubuh. Tapi tubuh ketika dia lelah, dia rasa ngantuk, dia rasa lapar, pegel, itu tubuh. Tetapi ada aspek yang kedua, saudara, namanya jiwa, pikiran, perasaan, emosi itu jiwa. Dan ketika jiwamu lemah, maka yang kau rasakan bad mood itu jiwa loh. Perasaan resah itu jiwa. Nah, banyak orang masalahnya di mana, dikasih makan di mana. Dia lagi resah, akhirnya dia pilih makan banyak, kan nggak nyambung. Masalahnya di jiwa. Dia kasih makanannya di mana? Tubuh. Padahal Alkitab bilang yang bisa membuat jiwamu tenang hanya Tuhan. Makanya kita tahu ada ayat Mazmur 23 ayat 3. Ia menenangkan jiwaku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Pak, Bu, kalau jiwamu tenang, mau ada masalah sebesar apapun, engkau tidak akan takut bahaya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Saudara, kayaknya saya baru ceritakan ini seminggu atau 2 minggu yang lalu, tapi saya senang sekali dengan cerita ini. Izin saya ulang. Saudara, ada sebuah momen bertahun-tahun yang lalu, ketika saya ditugaskan untuk pimpin khotbah acara Boanerges Winter Camp di sebuah kota namanya Banjarmasin. Saya pimpin itu hari Sabtunya sekitar jam 12 itu. Saya pulang ke Jakarta. Pulang sampai di Jakarta jam 12 dari sana, nyampe di sini sekitar jam 4. Dari Bandara Soekarno-Hatta naik bus, sampailah saya di rumah saya di Harapan Indah. Tetapi saya nggak sampai di rumah karena istri saya ketemu sama saya di terminal Harapan Indah.
Ada bus Damri di situ. Kenapa? Karena saya harus lanjutkan tugas. Besoknya saya khotbah di Bandung. Jadi tukeran koper. Badan waktu itu sudah cukup lelah. Sudah benar-benar capek. Dan akhirnya naik bus dari Harapan Indah. Saya nggak tahu dari Harapan Indah sampai Bandung masih ada nggak sampai sekarang. Itu ada bus dulu. Bus Damri atau Pataja, saya lupa. Saya naik, begitu naik saudara. Badan saya benar-benar capek, lelah sekali. Dan saudara kalau ingat bus itu dari Harapan Indah. Sebelum dia nyampe pintu tol Bekasi, dia jalan selambat-lambatnya, benar gak? Untuk cari penumpang. Dan akhirnya saudara, saya duduk waktu itu sekitar jam 6:30 saya duduk, lelahnya minta ampun, ya, lelah secara fisik, secara badan. Saya bilang, Tuhan, ini capek banget. Saya sampai berpikir begini, apa jangan-jangan besok sesi 1 saya minta untuk ada yang menggantikan karena benar-benar capek. Tiba-tiba saudara saya waktu itu duduk di bus itu. Saya duduk di belakang supir bus, Pak supir yang sedang bekerja mengendarai bus supaya baik jalannya. Pas lagi duduk, tiba-tiba di telinga saya ada seperti satu suara dengan alunan nada yang seperti mengajak saya bernyanyi. Lagunya, Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku, saya nyanyi itu saudara. Pas lagi nyanyi, saya yakin saya nyanyi itu berulang-ulang. Kenapa? Karena begitu saya tutup mata, saya buka, tiba-tiba udah nyampe tol Bekasi. Saking lama berulang-ulang. Dan ketika momen saya nyanyi itu, saya teteskan air mata. Kebetulan waktu itu lampunya juga agak gelap. Saya teteskan air mata, kayaknya lumayan banyak saya nangis. Dan ketika saya lap air mata saya, nggak tahu dari mana, seperti rasa lelah saya diangkat. Beban saya itu sepertinya kayak kok disingkirkan. Seperti ada kekuatan baru yang saya nggak ngerti dari mana. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Pak, Bu, ada momen di mana engkau lelah, engkau capek. Makanya datang sama Tuhan. Hanya Dia yang sanggup memberikan kekuatan baru kepadamu. Saya undang worship leader pemain musik. Saudara, sebagai penutup, ingat ini. Next slide. Tuhan tahu hidupmu berat. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu perjuanganmu untuk bahagiain orang-orang yang engkau sayang itu tidak ringan. Engkau rela terima semua makian. Engkau rela jalan jauh ke kantor, bangun pagi-pagi, pulang sampai larut malam. Tuhan tahu itu tidak ringan, itu berat. Itu sebabnya Tuhan mau engkau rest, engkau istirahat, menyingkir sebentar, bukan lari, bukan, tetapi mendekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Ada lelah yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, tapi bisa dipulihkan dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan sanggup menyegarkan jiwamu. Maka hari ini saudara, biarlah pesan yang sederhana ini engkau tangkap supaya jiwamu dipulihkan. Dan ketika engkau ada dalam rest areanya itu, dipulihkan sementara, supaya engkau bisa maju lebih lagi menuju arah tujuan yang sudah Tuhan beri. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Kita mau angkat pujian Tenanglah Kini Hatiku. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami serahkan hidup kami, waktu kami seutuhnya milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita angkat pujian ini. Katakan di tiap saat dan kerja. Di tiap saat hidupku tetap ku rasakan. Sekali lagi dari hatimu katakan.
kami rasakan. Ada tenang dalam naungan pelukan-Mu. Katakan di tiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Katakan Tuhanlah, hatiku berserah Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat sekali lagi bahwa Tuhan tahu perjuanganmu, Tuhan tahu rasa lelahmu. Dan ketika engkau lagi dalam performa yang baik, justru ini yang Tuhan lakukan. Tuhan perintahkan pada murid-muridnya menyingkir sejenak. Tuhan tahu apa yang kau kerjakan. Tetapi pada siang hari ini, engkau berhenti sejenak supaya engkau tahu siapa yang penting dalam hidupmu. Tidak semua pertandingan harus engkau ikuti. Tidak semua pertempuran harus engkau jalani. Tidak semua orang harus engkau puaskan. Cukup orang-orang yang penting, cukup pertandingan yang penting saja. Maka hari ini saudara, engkau lelah. Engkau mungkin merasa kayak ada beban yang berat. Tapi engkau juga tahu bahwa hanya dalam Tuhan ada rasa tenang itu. Dan pada siang hari ini, Dia mau memeluk engkau dengan erat. Dia mau mengusap tiap tetesan air matamu, supaya engkau berhenti sejenak, sehingga engkau bisa berjalan lagi dengan kekuatan yang baru. Maka pada siang hari ini saudara, saudara boleh taruh tangan kanan dada dan bilang sama Tuhan, aku berserah seutuhnya kepadamu. Maka siapapun Tuhan yang hari ini hadir, biar Tuhan yang beri kekuatan baru bagi setiap kami. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dari hatimu katakan, hatiku berserah. Sekali lagi katakan, saudara, yang hari ini suami lagi datang sama istri, lagi ada istrinya di sampingmu, suami gandeng tangan istrinya, gandeng tangan, ya. Coba lihat ke pasanganmu, bilang slow sejenak. Bilang sama pasanganmu, bilang aku mau menikmati berkat yang terbaik dari surga. Bilang. Supaya engkau sadar bahwa yang terbaik ada di sampingmu dan selama ini mungkin engkau sia-siakan loh. Maka hari ini saudara, tetap dengan tangan yang seperti itu, sama-sama yuk kita angkat pujian, Tuhanlah. Katakan, hatiku berserah.
Tuhan Yesus, selama kami hidup kami mau terus mengandalkan Tuhan. Pegang setiap tangan kami, hati kami berserah karena kami tahu ada Tuhan Yesus yang menyertai setiap langkah detik kehidupan kami. Dan biarlah kami mau terus mengandalkan Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh rest, kami boleh beristirahat sejenak, bahwa kami percaya tidak semua pertandingan harus kami lalui, tapi kami percaya Tuhan Yesus pasti menuntun langkah kehidupan orang benar. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami doa, jadikan kami pelaku firman, biar nama Tuhan ditinggikan. Dan kami coba berkat buat hamba-Mu, Bapak dari Geri Tengkel bersama istri, bersama anak, bersama keluarga, melangkah melayani nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebagai rasa syukur kami akan membawa persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, pekerjaan, karir, bisnis umat-Mu dibuat Tuhan naik, berhasil dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Yesus dengan iman, Bapak Ibu sama-sama kita boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hatiku terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu.
terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan iman katakan tubuhmu, tubuhmu dan darahmu, Satu Korintus 10 ayat 16 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka saudara, ketika engkau terima tubuh darah Tuhan, terima dengan ucapan syukur bahwa kita sudah ditebus, supaya engkau sadar puncak daripada ibadah adalah sakramen, di mana anugerah Tuhan tercurah bagi setiap kita. Maka hari ini teduhkan hati sejenak, supaya kita benar-benar siap terima sakramen yang suci ini. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna jiwa rohku, dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib, menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah. Hari ini dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus, kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, kami tolak perceraian. Tangan kami kudus, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kami tolak curi, kami tolak kasar, kami tolak cabul. Mulut kami kudus, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus meteraikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh.
Setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera, sehat sempurna. Kami bersama keluarga diberkati panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang kayak baru duduk sebentar, kayak bagian belakang gampang pegel, gampang sakit, bawa dalam doa. Engkau yang setiap kali bangun pagi sering kayak dada serasa sesak, susah napas, bawa dalam doa. Tuhan sanggup berperkara untuk setiap hal yang kau rasakan. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, satu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Termasuk yang hadir secara live streaming, ikuti doa saya. Kita percaya minyak urapan dari sorga punya kuasa. Maka hamba serahkan tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Saudara boleh nggak doakan orang-orang yang kau sayangi hari ini? Doakan suami istrimu, orang tuamu kalau masih ada. Doakan anak-anakmu. Bicara sama Tuhan. Engkau yang tahun ini punya keputusan besar, engkau yang mau menikah, engkau yang tahun ini mungkin harus pindah pekerjaan, engkau butuh hikmat, bawa dalam doa. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar penuhan doa yang tulis anak-anakmu Tuhan berkati. Juga Ibu Cynthia Tuhan berkati. Juga Ibu Rias diberkati. Ibu Imelda Tuhan berkati. Juga Najita diberkati. Juga Pak Agus, Ibu Maria. Juga Pak Yohanes Ali Rahman, Ibu Manda Sirait, Ibu Merda Sihombing, Ibu Kesia Metanoia Tuhan berkati. Juga Pak Ricky Glorius, Ibu Agatha Peggy juga Tuhan berkati. Keluarga Pak Zega diberkati, Pak Peri Nurhadi diberkati, Ibu Yanti Tuhan berkati, juga Gal Merah diberkati, Pak Timbul juga diberkati. Siapapun mereka yang berdoa, mereka manusia dengan iman, kami percaya mereka sudah menerimanya dengan sorak-sorai. Doaku setiap suami yang hadir diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Apapun yang mereka kerjakan untuk membahagiakan keluarga, menyenangkan Tuhan, pasti diberkati. Setiap istri jadi tiang doa, penolong yang sepadan setia. Berkati setiap single parent, tidak pernah akan kekurangan. Bahkan doaku untuk setiap jemaat lanjut usia, sesuai janji firman Tuhan, kami pegang janji firman Tuhan sampai memutih rambut kami Tuhan dengan setia menggendong kami. Setiap rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja, berbisnis, berusaha, diberkatilah buat tangan mereka. Mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan, mereka yang berjuang masuk dalam kampus-kampus pilihan, sekolah-sekolah pilihan, mereka yang berjuang untuk cari pasangan hidup, biar Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa. Maka kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, kami doa selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat, panjangkan umurnya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bersama keluarga dalam penyertaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Pendeta Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu dalam setiap keputusan yang mereka ambil, selalu berasal dari hikmat surgawi. Berkati bahkan koordinator di tempat ini, Pak David bersama keluarga, selalu dalam penyertaan-Mu. Bahkan juga setiap yang melayani juga hamba Tuhan berkati bersama istri, juga Indira Tuhan berkati, anak-anak diberkati Tuhan, juga Oliver, Sharon, Karsten diberkati Tuhan. Bahkan juga bersama tim Pak Surya, bersama istri diberkati, juga worship leader Tuhan berkati, Evangelis Alvarado, Evangelis Richard diberkati, rekan-rekan pemusik Tuhan berkati, Daniel Bagus diberkati, juga Bung George diberkati, Bung Jordanta, Bung Jeremy, rekan-rekan singer, juga Reviana, juga Revi diberkati, Luvita,
Paul, Daniel diberkati, rekan-rekan choir, juga tim media, Tuhan berkati, juga Bung Boas, Tuhan berkati Bung Edison, juga Bung Ruben diberkati. Maka siapapun yang melayani Tuhan, kami percaya semua kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika nanti kami pulang meninggalkan tempat ini menuju tempat tujuan kami masing-masing, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Masuk dalam minggu-minggu pekerjaan kami percaya ada berkat Tuhan yang sudah menanti orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan anugerah. Tuhan mengharapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kini aku percaya